warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Intan Fajria dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saat ini saya menduduki semester 4 di program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam. Baik, sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan yaitu Bapak Agung Haryanto. Baik, saya di sini akan memberikan penjelasan dan juga wawasan kepada teman-teman semuanya mengenai apa itu saham, kemudian apa itu jenis-jenis saham, bagaimana perhitungannya, serta pentingnya saham untuk membangun perekonomian pada saat ini. Baik, jangan lupa disimak terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Di sini yang pertama saya akan membahas dari pengertian saham. Baik, apa sih itu dari pengertian saham sendiri? Saham merupakan bukti keikutsertaan dalam kepemilikan suatu perusahaan. Jika para pemodal membeli saham, berarti mereka membeli prospek perusahaan tersebut. Kalau prospek perusahaan tersebut baik, maka harga saham pun akan meningkat. Oke, kemudian apa sih itu yang dimaksud dari harga saham? Harga saham itu tinggi rendahnya harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan atau kinerja suatu perusahaan. Harga saham tergantung pada arus kas yang dibayarkan kepada pemegang saham dan juga penentuan waktu arus kas dan juga resiko. Sedangkan tingkat dan resiko arus kas dipengaruhi oleh lingkungan keuangan, investasi, pembiayaan, dan juga kepuasan kebijakan dividen yang dibuat oleh manajemen keuangan. Menurut Pike, tahun 2013, harga saham pada saat ini tidak hanya merupakan refleksi dari pendapatan dividen saat ini, melainkan juga dividen yang diharapkan di masa yang akan datang, apakah lebih besar atau lebih kecil dari dividen yang diterima saat ini. Baik, menurut Lori Embregley dalam Syahir, pada tahun 1995, harga saham perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel berikut. Yang pertama itu dividen yang dibayarkan, kemudian nilai buku, pertumbuhan earning per share, standar dividen pada laba masing-masing perusahaan, serta harga penutupan saham. Baik, dari jenis-jenis saham sendiri memiliki beberapa, yaitu yang pertama diantaranya saham biasa atau disebut juga dengan common stock, dan yang kedua itu disebut dengan saham preferen atau preferred stock. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu saham biasa atau common stock. Nah, di sini dia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa tidak menjanjikan pendapatan yang bersifat tetap ataupun pasti. Yang kedua, pemilik atau pemegang saham biasa akan memiliki hak untuk ikut dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang ketiga, saham biasa tidak memiliki jatuh tempo tertentu. Selanjutnya terdapat beberapa jenis-jenis saham biasa, yaitu saham bertingkat dan juga saham pendiri perusahaan. Baik, kalau misalkan saham bertingkat itu adalah saham biasa yang diberikan tanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan sebagainya. Namun kalau kelas saham pendiri perusahaan, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang mempunyai hak ataupun suara tertentu memiliki dividen terbatas untuk beberapa tahun tertentu. Selanjutnya saya di sini akan membahas saham yang kedua, yaitu saham preference. Jadi preference stock ataupun saham preference ini adalah saham di mana pemiliknya memiliki hak untuk diistimewakan dan didahulukan pada saat yang pertama itu pada saat pembagian dividen, dan yang kedua itu pembagian aset apabila perusahaan likuidasi ataupun dibubarkan. Nah, apa sih itu yang dimaksud dari saham preference ini? Saham preference itu merupakan sekuritas hybrid di mana saham tersebut memiliki karakter saham juga karakter hutang karena besarnya penghasilan yang diterima dari dividennya tetap untuk tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oke, baik, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai contoh soal penyelesaian dari perhitungan saham sendiri, di mana soalnya itu terdapat saham biasa PT Kina membayar dividen tahun lalu sebesar 350 per lembar tahun yang lalu pada tingkat pertumbuhan dividen yang konstan sebesar 5%. Berapakah nilai saham biasa jika investor mensyaratkan tingkat pengembalian 20%?
Baik, di sini kita akan menjawab dengan yang maka dividen tahun yang akan datang adalah sebesar D1 sama dengan D-1 dalam kurung 1 plus G pangkat 2 sama dengan 350 dalam kurung 1 plus 0,05 pangkat 2 sama dengan 385,875. Untuk 0,05 berasal dari 5% ya teman-teman. Kemudian di sini kita cari P-nya. P sama dengan D1 dibagi R dikurang G sama dengan 385,875 dibagi 0,20 dikurang 0,05 sama dengan 2.572,5 rupiah. Artinya nilai saham dari yang wajar dari PT Kina sebesar 2.572,5. Baik, kemudian di sini terdapat soal yang kedua, yaitu mengenai penyelesaian soal saham preference. Terdapat soal yaitu berapa nilai saham preference dengan tingkat dividen 14% atas nilai per nilai nominal Rp1.000. Tingkat diskon yang tepat untuk saham pada tingkat resiko ini adalah 12%. Maka kita jawab dengan yang pertama diketahui besarnya dividen sama dengan 14%, kita kalikan dengan 1000 sama dengan 140. Kemudian kita cari VP sama dengan D dibagi KRS, yaitu 140 dibagi 12% sama dengan 1.166,67. Jadi nilai yang wajar dari saham preference tersebut adalah sebesar 1.166,67. Baik, sekian penjelasan ataupun pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang saham. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya pamit undur diri. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.